perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Itu yang dikatakan oleh Theodore Roosevelt. Dan tanpa sadar, kita hidup setiap hari bersama pencuri itu. Masalah terbesar manusia bukan kurangnya kemampuan, tapi cara dia melihat dirinya sendiri. Tony Robbins pernah mengatakan, kita tidak benar-benar tertinggal. Kita cuma terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang yang bahkan tidak hidup di cerita yang sama. Kita bangun pagi, lalu kita scroll HP. Kita lihat ada yang sudah sukses, scroll lagi. Ada yang mapan, kita scroll lagi. Ada yang lebih muda, tapi hidupnya terlihat lebih jadi. Dan di situ kita mulai merasa kecil. Kok bisa dia ya? Kok kita belum? Kita salahnya di mana? Awalnya cuma pertanyaan, lama-lama jadi tekanan. Dan lepas sadar, kita tidak lagi yakin pada diri sendiri. Dan yang kita pikirkan pada saat itu hanya mengejar validasi. Kita capek karena membandingkan. Bayangkan ini, malam hari semua sudah tidur, tapi kita masih terjaga. HP di tangan, cahaya layar menerangi wajah kita. Tapi di dalam, tapi tidak pernah sampai ke hati kita. Lalu kita berkata dalam hati, kita ketinggalan ya, kita kalah ya, mungkin kita gak akan sampai. Dan yang paling membuat sesak dada, bukan karena hidup kita buruk, tapi karena kita merasa hidup kita tidak cukup. Sejak kapan hidup menjadi perlombaan? Sejak kapan umur 25 kita sudah harus sukses? Siapa yang bilang umur 30 harus mapan? Tidak ada. Itu hanya standar yang kita telan tanpa kita sadari. Seperti kata Brené Brown, rasa tidak cukup lahir dari lingkungan yang membuat kita terus merasa kurang. Dan kita hidup di lingkungan itu setiap hari. Kita membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kalau kita merasa tertinggal, itu wajar. Kalau kita merasa kalah, itu manusia. Karena kita punya mimpi, kita punya keinginan, kita ingin hidup kita berarti. Tapi yang salah bukan perasaan kita. Yang salah kita percaya tanpa bertanya. Seperti kata Jim Rohn, kamu adalah rata-rata dari apa yang kamu konsumsi setiap hari. Dan kalau setiap hari kita konsumsi perbandingan, jangan heran kita merasa tertinggal. Dengarkan ini baik-baik. Mungkin kita tertinggal. Mungkin kita hanya berjalan di jalur yang tidak populer. Karena dunia tidak menghargai proses. Dunia hanya menyoroti hasil. Dan itu yang membuat kita merasa kalah, bahkan sebelum selesai. Kita pernah di titik kita sudah berusaha tapi tidak dihargai. Kita pernah capek tapi belum berhasil. Dan di situ kita bertanya, semua ini ada gunanya nggak sih? Dan tidak ada yang menjawab. Karena ini bukan soal jawaban, ini soal ketahanan. Simon Sinek pernah mengatakan berkali-kali, kesuksesan bukan tentang lebih cepat, tapi
tapi tentang bertahan lebih lama. Jadi mungkin yang kita butuhkan bukan kecepatan, tapi arah. Coba tanya pada diri kita, apa yang sebenarnya kita kejar? Apakah itu mimpi kita? Atau cuma mimpi yang kita lihat dari orang lain? Karena kalau salah arah, secepat apapun kita lari, kita tetap akan merasa kosong. Kita tidak tertinggal. Kita tidak gagal. Kita tidak kalah. Kita hanya belum selesai. Bukan hidup kita yang salah. Kita cuma terlalu sering melihat hidup orang lain. Jadi kalau kita merasa tertinggal, berhenti sebentar, tarik nafas, lihat lagi hidup kita. Kita sudah sejauh ini, mungkin tidak cepat, tapi kita tidak berhenti, mungkin tidak terlihat, tapi kita bertumbuh, berkembang, dan percayalah, lebih baik berjalan pelan di jalan yang benar daripada berlari cepat ke arah yang salah. Dan selama kita masih berjalan, itu berarti kita belum kalah.